Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sore hari ini saya akan membuat vlog tentang Sunan Bonang. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang segala satunya, marilah teman-teman ikuti perjalanan saya. Syekh Maulana Makdum Ibrahim, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Bonang, pernah mengajarkan keilmuan agama Islam di Lasem, Kabupaten Rembang, khususnya di Desa Bonang. Bahkan tempat tinggal beliau juga di sini. Bila kita ingin mengetahui bukti sejarahnya, maka kita harus datang di Desa Bonang dan memasuki lorong-lorongnya. Potensi arkeologis di desa tempat kami sedang berjalan-jalan pada sore hari ini adalah petilasan Sunan Bonang, yaitu pertama, komplek bangunan tempat tinggal bersejarah kurang lebih 100 meter di sebelah utara Masjid Bonang. Penduduk setempat menyebutnya Daleman. Pak Yon, tolong diceritakan ya tentang Daleman dan juga tentang Sunan Bonang. Baik, Sunan Bonang mempunyai tugas dakwah Islamiyah. Salah satunya adalah di Lasem. Sunan Bonang datang ke Lasem, tetapi Sunan Bonang pada waktu datang di Lasem, beliau ini tidak langsung memberikan arahan kepada masyarakat supaya memeluk agama Islam. Tidak, tetapi beliau melakukan kegiatan-kegiatan berbaur dengan masyarakat. Beliau melihat banyak sekali penduduk di sekitar Bonang itu jarang yang mempunyai sumur. Maka setelah Sunan Bonang akrab dengan masyarakat ya, itu pertama adalah diharapkan semua rumah tangga yang ada di Bonang itu membuat sumur. Dan itu dicontohkan oleh Sunan Bonang juga membuat sumur. Sumur itu terletak di belakang Daleman. Itu yang dilakukan oleh Sunan Bonang, yaitu cara berdakwahnya adalah PDKT-nya gitu ya. PDKT-nya itu dia menggunakan cara-cara sumur, membuat sumur, kemudian membuat petis dan berkesenian. Sampai sekarang sumurnya masih ada. Sumurnya besar sekali. Iya. Dari data arkeologis, sumur tua yang ditemukan di Bonang itu ada 144 buah. Ya, sementara itu yang bisa sampaikan tentang Daleman dan sumur ya. Oh iya. Ya, untuk sementara itu saja dulu Pak Yan. Terima kasih atas waktunya. Sumurnya itu timbul untuk kerekannya ya, sumurnya besar sekali ini. Tidak tahu diameternya berapa ya. Teman-teman, ini adalah sumur peninggalan Sunan Bonang. Sumurnya sangat besar dan dalam.
Saya malah takut. Ini masih menggunakan timbo. Ini ya, kereannya teman-teman, pakainya timbo. Sumurnya tadi ini. Ini zaman dulu itu kan kalau kita mau ngambil air kan pakainya timbo seperti ini, kerean. Ini air yang digunakan untuk macam-macam ya, untuk wudhu tentu saja. Teman-teman, inilah yang namanya daleman itu. Saya mau memasuki daleman ya. Marilah ikuti saya teman-teman. Teman-teman, di sini inilah dulu Sunan Bonang pernah tinggal. Untuk sejarahnya bagaimana nanti akan saya tanya kepada teman saya yang tahu tentang sejarah Sunan Bonang yang ada di Lasem ini. Ini pohon kayu putih teman-teman. Tadi saya pikir ini akasia, ternyata ini kayu putih yang sudah ratusan tahun. Yang di luar pagar ini adalah pemukiman penduduk. Nah, Pak Yan, saya mau tanya tentang makam ya. Sebetulnya Sunan Bonang itu makamnya itu ada di mana? Soal makam memang banyak perdebatan. Perdebatan itu dilakukan tidak para ahli sejarah yang berdebat, tidak, tetapi para pecinta beliau yang ada di Madura, yang menganggap kalau makam Sunan Bonang itu ada di Madura, di Bambayan. Iya, pernah dengar juga. Kemudian pecinta beliau yang ada di Tuban, ya berkeyakinan makamnya ada di Tuban. Tuban ya, yang Tuban itu berkeyakinan bahwa makamnya ada di Tuban. Iya. Di Lasem? Kalau di Lasem, masyarakat Lasem meyakini makam dari Sunan Bonang itu ada di Bonang. Dan menurut saya ya sudah, itu biarkan kita melaksanakan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Misteri gitu ya. Ada perdebatan, ada misteri. Soal wafatnya beliau
di Lasem. Ini yang tidak ada perdebatan. Semuanya sepakat bahwa beliau itu wafat di Lasem. Di Lasem. Ya, cuman makamnya di mana? Di mana? Itu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Betul. Ya, dan di Daleman itu juga ada makamnya ya Pak Yan ya. Oh iya, ada. Cuman bentuknya Tidak ada nisan, batu nisannya enggak ada. Yang ada adalah tanah datar dikelilingi oleh tanaman melati, sehingga kalau orang masuk aromanya itu melati. Iya. Ya saya rasa cukup dulu Pak Yan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Nah, di sana itu makamnya Sunan Bonang. Ada di dalam teman-teman. Teman-teman, ini saya mau memasuki ke makam Sunan Bonang ya. Untuk menurut versi Lasem. Iki sing dalem iki, daleme sapa Mas niki saiki? Kampung ya. Bidara iki. Kedua, kompleks pasujudan Sunan Bonang berupa cungkup berisi 2 buah batu gilang dan 2 buah batu besar yang tidak dibentuk. Di area pasujudan juga terdapat cungkup makam Putri Campa. Teman-teman, di depan saya ini adalah pasujudan Sunan Bonang. Tetapi sore ini saya tidak ke pasujudannya. Inilah teman-teman ya, pasujudan Sunan Bonang. Tempatnya ada di sini, ada di tikungan pantai Laut Bonang. Oh ya Pak Yon, masih ada lagi yang ingin saya tanyakan ya, satu lagi yaitu tentang pasujudan Sunan Bonang. Baiklah, Sunan Bonang menempati sebuah komplek perumahan yang masyarakat sempat menamakannya Daleman. Dan sampai sekarang masih ada Daleman itu. Di situ beliau bertempat tinggal. Di depan Daleman kira-kira 100 meter itu ada masjid yang dibuat oleh Sunan Bonang. Nah, sekarang ada lagi potensi arkeologis yang membuktikan bahwa Sunan Bonang pernah ke Lasem adalah pasujudan. Pada waktu Sunan Bonang datang di Lasem, tugasnya selain dakwah Islamiyah menjaga
makam neneknya yang berada di sebuah bukit yang sekarang ini disebut Pasujudan. Oh, di Pasujudan itu ada makam dari neneknya Sunan Bonang. Iya, nenek dari kakak iparnya Wironegoro. Oh, gitu. Iya. Namanya? Namanya Putri Cempo. Oh, Putri Cempo itu ya. Iya. Putri Cempo. Makam Putri Cempo dulu sampai ke atap-atapnya itu adalah tulang-tulang ikan. Dulu ikan besar. Makamnya itu. Iya. Dulu di situ. Berarti seperti rumah gitu ya. Makam itu dibuat Ya, cungkup. kayak cungkup. Oh ya, cungkupnya Ya. itu terbuat dari tulang-tulang ikan. Iya. Ya. Tempatnya di sebuah bukit. Sunan Bonang tekun sekali merawat makam neneknya di Pasujudan itu. Jadi rumahnya itu di daleman, masjidnya untuk bersama-sama berjamaah dengan umatnya itu di Masjid Bonang. Kalau malam beliau bertafakurnya di Pasujudan itu. di Pasujudan, menyepinya di Pasujudan, sekaligus merawat makam Dari neneknya tadi ya. Jadi ada tempat namanya Pasujudan, itu isinya ya ada 2 buah batu gilang, satu keperas untuk beliau itu duduk, berdiri dan bersujud, dan yang 2 lagi itu batu besar biasa yang tidak dibentuk. Kemudian di area Pasujudan itu adalah makam Putri Cempo, Putri Cempo. dan sampai sekarang masih lestari, masih dikunjungi, diziarahi oleh para iya. penziarah. Kalau ada yang ziarah Wali Songo itu ya, itu kan Ya, banyak yang itu mampir di situ ya. Mampirnya di Pasujudan. Pasujudan. Saya Terus sering melihatnya juga itu. banyak bis-bis yang Iya. parkir di area Pasujudan kan. Iya. Ya, tapi kalau sekarang agak jarang karena pandemi ini. Iya. Ketiga adalah Masjid Bonang yang berada di ketinggian di tengah-tengah perkampungan Desa Bonang. Assalamualaikum Pak, badhe ningali sumur niki lho Pak. Nggih, monggo. Nggih. Jarene pundi, Pak? Ngriki lasem mawon, Pak. Lasem. Peditan ngriki. Oh, itu sumur ya? Iki sumure tinggalane Mbah Sunan Bonang. Mau ya sumur iki ya sumur. Sumur jero-jero ya. Aduh. Hati-hati HP ini. Oh, pendek. Oke ini Mas. Oke ini Mas kita Mas. Jero banget. Aku wedi ini jero. Takut saya. Singunan desa. Watu botone iki kan khas Majapahit. Batu batanya Iya. khas zaman Majapahit. Oh, Gede. gede-gede ya. Batu botol zaman itu. Masjid. Masjid Sunan Bonang. Mas tulisan Mas. Tulisan Masjid Sunan Bonang. Rehab Masjid Sunan Bonang, Bonang Lasem Rembang tahap 1
serambi masjid, pagar, tempat parkir, tempat wudhu, dan toilet wanita. Kamis Legi 27 Rajab tahun 1434 Hijriah, 6 Juni 2013. Berarti rehabnya ini ya. Rehabnya ini tahap kedua, tahap kedua, masjid utama, sumur, tempat wudhu, dan toilet pria. Dilaksanakan Senin Legi 12 Rabiul Awal 1438 Hijriah, yaitu tanggal 12 Desember tahun 2016. Menawi sing ngajeng mi asli, tas asli Pak nggih. Sing mriko Pak asli. Kalau kegiatan iki dikunci. Nggih. Sing ngajeng itu tempat imam nggih. Nggih. Sing asli nggih. Kali sapa-sapanipun asli. Asli sedaya Pak nggih. Ya monggo Pak. Nak sing wingking makam sinten anu? Makam iki Mbah Sarijo. Mbah Sarijo. Oh sing Pangeran Alip niku. Pangeran Alip ya enten. Sing enten Gajah. bendera bintang niku. Mangke gajahe nggih nek badhe mlebet niku pun nang wingking. Oh medale pundi? Nggih. Medal niki nggih. Niku Kadosan mriki nggih. Oh sebelah nggih. Mangke niku lajeng mlebet mirsani pintu Dhuwure. Ngandhape nggih. Ini kan pintu. Nggih. Ngandhape kan enten papan. Oh. Mangke enten gajah iku. Oh, gajah nggih. Oh, nggih nggih. Monggo mriko Mas. Nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Asma sinten, Pak? Kula Azhari. Oh, Pak Azhari, nggih nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih. Kula tak Nggih. ningali. Pangeran Alip iki. Nggih. Nah, Pak Yon, sekarang saya mau tanya tentang masjid. Ya, masjid yang ada di Kampung Bonang itu. Monggo, Pak Maksudnya Yon. masjid yang dibuat oleh Sunan Bonang. Iya. Ya itu sangat menarik sekali cara berdakwahnya Sunan Bonang. Awalnya dulu sebelum mendakwahkan, mengajak orang untuk memeluk agama Islam, itu kan beliau berinteraksi dengan masyarakat, dan itu betul-betul akrab sekali, sehingga masyarakat Bonang diminta untuk membuat sumur di setiap rumah atau keluarga. Itu semua juga dikerjakan oleh masyarakat setempat. Jadi masing-masing keluarga pada waktu dulu membuat sumur yang diperintahkan oleh Sunan Bonang, semua membuat sumur. Iya, yang mana nanti itu ya Pak Yan ya. Mungkin itu kegunaannya nanti salah satu diantaranya selain untuk kehidupan sehari-hari itu ya, itu untuk wudhu gitu. Berwudhu. Iya. Jadi sudah Caranya seperti itu. Caranya seperti itu, dipersiapkan dulu. Iya. Tidak, kamu harus memeluk agama Islam, kemudian memeluk agama Islam. Mau wudhu, airnya nggak ada. Berarti cara satu yaitu dengan membuat sumur tadi nanti untuk wudhu. Terus yang untuk masjid, monggo. Sunan Bonang pernah membuat suatu bangunan yang besar dibandingkan dengan tempat tinggal masyarakat Bonang pada waktu itu. Ya orang-orang bingung, ini Sunan Bonang mau membuat apa? Lagi-lagi beliau ini tidak memberitahu untuk apa dulu, karena mungkin menurut saya kebutuhan dari masyarakat ini belum begitu mendesak. Nanti saat tiba waktunya baru dikasih tahu. Menurut saya seperti itu, karena cara berdakwahnya sudah kelihatan pada waktu membuat sumur kan. Ya.
Betul, masjid jadi. Tetapi orang kampung Bonang menyebutnya bukan masjid, tapi omah gede. Omah itu rumah, gede itu besar. Rumah yang besar. Berarti dulu masyarakat Bonang itu belum tahu tentang masjid ya? Belum. Jadi menyebutnya omah gede Omah itu gede. saja. Ya, setelah tiba waktunya yang menurut Sunan Bonang itu tepat, baru diberitahu omah gede ini adalah untuk melakukan ibadah menurut agama Islam. Namanya masjid. Dari situlah kemudian Sunan Bonang mulai Siar ya. sedikit-sedikit siar agama, menerangkan tentang Iya, iya. agama Islam. Tapi masih belum mengajak mereka untuk bersahadat, belum. Masih belum. Artinya masih menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat adalah saat Sunan Bonang memainkan gending-gending dan wayang. Yang pada waktu itu nama dari Sunan Bonang sudah sangat terkenal. Awalnya bukan karena ulamanya, karena beliau itu menjadi sastrawan dan seniman. Awalnya seperti itu. Menonton wayang menjadi kebutuhan dari masyarakat setempat, dan yang memainkan harus Sunan Bonang. Karena kepiawaiannya memainkan wayang inilah kemudian masyarakat ya yang dalangnya itu Sunan Bonang, mereka berduyun-duyun menyaksikan. Untuk melihat itu ya. Saat itulah Sunan Bonang menciptakan karangan-karangan baru dari pewayangan. Misalnya menciptakan Gareng, Petruk, Bagong Semar. Kuno Kawan itu ya. Iya. Oh iya. Itu ditambahi oleh Sunan Bonang. Iya, karena sebetulnya kan kalau wayang itu kan aslinya dari India ya. Yang saya ketahui itu kan tidak ada Kuno Kawan. Ya, maksudnya tidak ceritanya ada, itu gitu. cerita Iya. Ramayana dan Mahabharata itu kan. Nah, Gitu. di cerita Ramayana Mahabharata nggak ada yang namanya Gareng, Petruk, Bagong Nah, Semar. iya, Tidak ada. Itu kan hasil dari olahan Sunan Bonang supaya permainan wayang ini menjadi nampak hidup. Terus ada perubahan lagi di wayang. Untuk nancep ke wayang sekarang kan pakai gedebok. Iya. Nah, itu dari Sunan Bonang. Dulu dari kayunya itu dilubangi kemudian Oh, ditaruh-taruh gitu ya. ditaruh gitu. Tapi setelah Sunan Bonang merubah Pakai tanpa gedebok gitu. pakai gedebok. Ditambah ada cerita namanya Dewa Ruci. Dewa Ruci ya. Ya, Bima yang mencari Dewa Ruci. air kehidupan itu. Jadi Sunan Bonang sangat diharapkan terus bersama dengan masyarakat, terus berkesenian. Kesempatan ini digunakan oleh Sunan Bonang. Wes, nek arep nonton wayang bayare sahadat. Oh, caranya begitu. Iya. Jadi siapa yang mau nonton wayang harus membaca dulu 2 kalimat syahadat itu ya. Iya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Cuman itu aja. Tidak satu persatu, kelamaan orang udah ngumpul, udah Baca dulu syahadat gitu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan nonton. Baru di permainan wayang baru Iya. dilaksanakan gitu ya. Dan ini juga dipraktekkan oleh Sunan Bonang pada saat beliau menjadi imam besar di Demak. Jadi cara mengislamkannya itu dengan cara seperti itu, massal. Oh iya. Nah, tadi sampai mana ya? Tadi sampai Oh, 2 masjid ya? kalimat syahadat. Nah, masjid. Nah, saat itulah kemudian beliau menerangkan tentang masjid. Oh, yang rumah Ini yang gede namanya tadi. masjid. Kalau kita sholat di rumah sendirian itu
pahalanya cuma 1. Kalau bersama-sama di masjid, Di masjid. itu pahalanya 27 kali lipat. Ya, masjid kemudian dijadikan sebagai pusat pendidikan agama Islam, sehingga pada waktunya di masjid itu berdiri pesantren dan pengasuhnya adalah Sunan Bonang. Saat itulah Sunan Bonang dijuluki oleh masyarakat sebagai alim ulama. Bahkan Sunan Giri, putra dari Raden Maulana Iska, menjuluki Sunan Bonang sebagai maha guru. Gitu. Karena kepiawaiannya ini. Kepintarannya gitu ya di dalam, sangat piawai, sangat pintar gitu ya di Iya. dalam melaksanakan syiar itu untuk merekrut Iya, masyarakat betul, sangat gitu menarik. ya. Jadi beliau ini ahli fikih tentang hukum-hukum Islam, ahli tauhid, ahli tasawuf, sastrawan, Bahkan air tadi ya. termasuk air. Itulah yang bisa saya sampaikan sedikit tentang Masjid Bonang. Oh, sih. Terima kasih ya Pak Yan ya. Ya, sama-sama. Ayo, Pak. Monggo Bu. Ini kan gone dhuwur. Jalan-jalan Pak. Nggih. Jalan-jalan. Pak Sari monggo. Perihal lainnya yang membuktikan bahwa Sunan Bonang pernah tinggal, bergaul dan mengajarkan keilmuan agama Islam di Lasem, khususnya masyarakat Bonang, adalah asal-usul penamaan Desa Bonang itu sendiri. Toponim Desa Bonang diambil dari nama wali yang pernah tinggal di situs sejarah tersebut, yaitu Sunan Bonang atau Syekh Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel Dento. Pasca abad 19 Masehi, Desa Bonang ditinggali saudagar-saudagar menengah atau pedagang kain, tembakau, ikan, dan candu. Rumah tinggal beratap limas dan berdinding kayu jati yang besar dan megah. Pelabuhan Bonang dan Binangun merupakan pelabuhan yang ramai sampai meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.